Halo anak-anakku sekalian, shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali kita bisa bertemu kembali di hari ini edisi Senin 10 Agustus 2020. Pastinya kita semua berada dalam keadaan yang sehat, penuh dengan semangat, hati yang selalu gembira, dan tentunya dengan rasa syukur atas hari baru yang masih Tuhan izinkan untuk kita semua di hari ini. Nah, anak-anakku sekalian, di pertemuan hari ini tentunya kita masih membahas tentang teks laporan percobaan untuk pertemuan ketiga ini. Nah, sebelum kita lanjutkan di pertemuan ketiga yang akan kita bahas tentang bagaimana nanti kita menyajikan tentang sebuah teks laporan percobaan, Ibu sedikit merefresh atau kita sedikit mengingat kembali materi sebelumnya yang sudah kita belajar di pertemuan pertama dan yang kedua. Tentunya kalian masih ingat apa itu pengertian dari teks laporan percobaan, tentang fungsinya, tujuan, ciri-cirinya, dan bagaimana kita kemarin diminta untuk mengidentifikasi dari isi laporan yang ditampilkan atau yang diberikan kepada kalian. Itu ada 3 ya, kemarin Ibu sampaikan kepada kalian ada isi laporan percobaan, eksplanasi, dan juga deskripsi. Dan Ibu juga memberikan kepada kalian sedikit pemahaman tentang struktur teks laporan percobaan beserta dengan model penulisannya. Itu di pertemuan 1. Di pertemuan yang kedua, kemarin kita juga sudah sedikit membahas tentang bagaimana menelaah dari struktur teks laporan percobaan, dan juga kita belajar tentang ciri-ciri kebahasaan atau kaidah-kaidah kebahasaan yang kemarin memberikan pemahaman untuk kalian menulis strukturnya dan mengembangkan kerangkanya. Nah, hari ini kita bergerak untuk sedikit memberikan pemahaman kepada kalian tentang kaidah kebahasaan teks laporan percobaan, yang mana kemarin ada 10 ya kemarin, dan sekarang Ibu hanya memberikan 4 pemahaman untuk mengingat saja kembali, itu tentang bagaimana menggunakan sinonim dan antonim. Yang di teks laporan percobaan itu biasanya terdapat kata-kata yang memiliki kata sinonim atau juga yang berantonim. Juga menggunakan kata bilangan. Di dalam teks percobaan sering juga ditemukan kata bilangan yang menunjukkan jumlah yang digunakan. Juga di dalam teks laporan itu sering ditemukan kata-kata yang menggunakan kalimat perintah. Itu seperti yang sudah kalian simak di dalam contoh yang pernah Ibu berikan atau yang kalian sudah baca, itu sering sekali menggunakan kalimat perintah: hindari, campurkan, aduklah, tambahkan, satukan, lilitlah, potonglah, dan seterusnya. Lalu ada juga kata hubung yang dalam teks percobaan itu menggunakan atau memakai kata hubung, misalnya dan, tetapi, apabila, saat, jika, sehingga, meskipun, dan seterusnya. Nah, untuk lebih jelasnya kalian dapat melihat pada contoh teks laporan yang Ibu tampilkan ini. Bukan berarti bahwa bagian-bagian dari kaidah kebahasaan lainnya, ada masih sisa 6 itu tidak digunakan, tetapi 4 ciri ini sering sekali ditemukan pada bagian-bagian dari teks laporan percobaan. Nah, anak-anakku, kita dapat melihat contoh teks laporan percobaan tentang membuat keripik tempe. Di sini ada strukturnya: tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil, dan kesimpulan. Kita bisa melihat di dalam bagian langkah-langkah itu sering sekali kita temukan penggunaan dari kaidah-kaidah atau ciri-ciri kebahasaan itu. Misalnya di sini haluskan, panaskan, dan
bungkuslah, simpanlah, dan seterusnya. Dan masih banyak lagi yang kita bisa identifikasikan atau yang bisa kita temukan dari ciri-ciri kebahasaan dalam teks laporan percobaan. Nah, kalian pasti senyum-senyum sendiri nih di rumah, karena kemarin Ibu sudah kasih tugas tentang menemukan ciri-ciri kebahasaan pada sebuah teks laporan percobaan. Nah, anak-anakku sekalian, kita melangkah pada materi kita untuk pertemuan yang terakhir ini, bagaimana kita menyajikan atau membuat sebuah teks laporan percobaan. Nah, setelah kalian melakukan percobaan, tentunya kalian juga akan diminta untuk menuliskan kembali hasil dari cara membuat percobaan itu ke dalam bentuk teks laporan. Itu ada 3 caranya. Itu kalian diminta yang pertama menulis struktur dari teks laporan percobaan itu, yang mana langkah-langkah di dalam membuat teks laporan itu. Pertama, tentunya kalian harus menulis judulnya apa, lalu berikut tujuan percobaan, ketiga tujuan dari percobaan itu apa, ketiga alat serta bahan yang dipakai disesuaikan dengan topik atau temanya, dan yang terakhir langkah awal sampai akhir dari teks percobaan itu harus ditulis secara sistematis, berurutan, tidak boleh terbolak-balik ya nak ya. Lalu yang berikut, yang kedua adalah kalian diminta juga untuk menulis hasil dari percobaan itu ke dalam bentuk grafik, tabel, bagan, atau gambar. Nah, seperti yang contoh tadi Ibu kasih itu di dalam bentuk tabel. Nah, kenapa kalian diminta untuk menulis dalam bentuk grafik, dalam bentuk tabel, bagan, atau gambar? Itu maksudnya agar pembaca lebih mudah di dalam memahami hasilnya, atau sesudah semua selesai, sebenarnya kalian dapat menyimpulkan secara keseluruhan dari hasil percobaan yang telah kalian lakukan. Itu maksudnya kalian menulis dalam bentuk grafik, tabel, bagan, atau gambar. Dan langkah yang terakhir, yang ketiga, dalam kalian menyajikan atau membuat teks laporan itu, kalian diminta untuk mengembangkan kerangka tersebut menjadi sebuah teks. Nah, sesudah menyelesaikan kerangka tersebut, kalian dapat mengembangkan dalam bentuk sebuah teks. Nah, dalam mengembangkan dalam kerangka itu dalam bentuk sebuah teks, dalam sebuah teks percobaan itu, jangan lupa ya, jangan lupa, sekali lagi Ibu tekankan, jangan lupa untuk kalian memperhatikan kaidah dari kebahasaan dalam penulisan teks laporan percobaan itu ya, karena kaidah itu atau struktur nanti dari setelah kalian memperhatikan strukturnya, kaidah kebahasaan itu juga sangat penting. Jadi ada 3 hal yang perlu kalian perhatikan: mengembangkan itu, menulis strukturnya, lalu dibuat dalam bentuk bagan, grafik, tabel, dan yang terakhir tuh kalian diminta untuk mengembangkannya menjadi sebuah struktur. Nah, menjadi sebuah teks percobaan. Nah, anak-anakku sekalian, kiranya penjelasan singkat dari Ibu ini dapat dipahami dengan baik. Lebih kurangnya kalian dapat membacanya secara seksama di buku paket pegangan siswa kelas 9 di halaman 27 sampai 32. Untuk secara lengkapnya kalian dapat membaca di dari halaman 10 sampai halaman 32. Nah, anak-anakku sekalian, pastikan bahwa setelah kalian membaca dan menyimak materi yang Ibu sampaikan ini, kalian dapat membuat sebuah teks laporan percobaan. Penugasannya akan Ibu berikan pada bagian lain setelah pertemuan kita atau penyampaian materi ini. Nah, demikianlah informasi penjelasan singkat dari Ibu. Pastikan kalian tetap semangat, pastikan kalian tetap berada dalam keadaan yang sehat. Sampai jumpa pada kesempatan pada pertemuan yang berikut. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.